Oke kawan, film diawali dengan prosesi ruqyah mengerikan yang dilakukan oleh Ustadz Kodrat kepada putranya. Di tengah proses ruqyah sosok yang merasuki Alif berkata, jika Kodrat akan tersiksa oleh rasa bersalah. Sontak Ustadz Kodrat pun syok parah, saat melihat putranya tewas. Sebenarnya sosok seperti apa iblis jahanam ini? Film pun baru dimulai, sehingga cerita 3 tahun setelah insiden tersebut, Sin memperlihatkan Kodrat yang mendekam di penjara karena malah menjadi tersangka atas kematian Alif saat diruqyah. Terlihat Kodrat yang masih tidak bisa menerima kenyataan, terus menatap foto keluarganya yang kini telah tiada. Di saat itu pula si Abah yang merupakan teman satu sel Kodrat kembali mengingatkan, dan meminta Kodrat kembali mendekatkan diri kepada Tuhan. Akan tetapi Kodrat yang sudah putus asa langsung menolak karena kini ia sudah tidak lagi mempercayai pada kuasa Tuhan. Sesaat kemudian seorang sipir masuk ke dalam sel, dengan tingkah aneh, lalu tiba-tiba, tanpa diduga, sipir itu pun telah dirasuki oleh sosok iblis dan berusaha menghabisi Kodrat. Di tengah kepanikan, si Abah yang datang meminta para petugas untuk menolong Kodrat. Kodrat pun tersadar dan dia pun heran saat tiba-tiba mengenakan ihram dan berada di padang pasir yang sangat luas. Di tengah teriknya matahari, Kodrat yang kebingungan berusaha mencari bantuan. Merasa telah kufur nikmat, Kodrat yang mendengar suara azan langsung bertayamum dan segera menunaikan sholat. Ternyata, apa yang Kodrat alami merupakan perjalanan spiritual saat dirinya mengalami mati suri. Terlihat Kodrat pun panik saat tersadar di kamar mayat, sehingga cerita setelah Kodrat dibebaskan, dengan menggunakan bis telolet, Kodrat pun menempuh perjalanan panjang menuju pesantren Ustadz Rohim, tempatnya dulu menimba ilmu sebelum melanjutkan perjalanan dengan berjalan kaki tidak menggunakan sendal swallow. Kodrat terlihat menatap ke arah seorang anak kecil yang terus menangis, dan tanpa disadari, setelah mengalami mati suri kini Kodrat mampu melihat makhluk tak kasat mata, seperti anak-anak indigo. Di tengah perjalanan, langkah Kodrat pun terhenti saat mendengar suara ruqyah, dibarengi jeritan-jeritan. Tetapi meskipun mampu membantu, namun Kodrat yang trauma memilih untuk tidak peduli dan melanjutkan perjalanan. Di saat itu pula 3 ibu terlihat keheranan saat melihat tingkah Kodrat yang aneh. Setibanya di tempat pengajian, seorang ibu cantik bernama Yasmin langsung membantu si pemilik rumah bernama Tanti, untuk menyiapkan hidangan di pengajian. Di tengah kesedihan, Tanti pun mengungkapkan tentang keadaan Jihan yang kini semakin memburuk karena di setiap tengah malam Jihan yang mengalami kerasukan ekstrim dan brutal, selalu berteriak kesakitan dan seakan tidak bisa mengendalikan tubuhnya. Dan baru juga beres ngomong tiba-tiba, sambil menahan tangis, Tanti yang tak tahu harus bagaimana berusaha menenangkan putrinya tersebut. Bagaikan kerasukan setan yang amat brutal, Jihan pun akhirnya meninggal. Di sisi lain, Kodrat yang sampai di pesantren pun heran, saat melihat kondisi pesantren yang tandus dan tak terawat. Lalu tiba-tiba datanglah si Jamet yang terlihat sok keras, dan menanyakan maksud kedatangan Kodrat ke tempat ini. Tapi di saat itu pula datanglah si Jafar, mengenali Kodrat dan langsung menyambut kedatangannya dan langsung mengajak Kodrat untuk menemui guru mereka yang kini terbaring sakit. Setibanya di kamar Ustadz Rohim, Jafar pun mengungkapkan jika guru mereka jatuh sakit sejak kematian Alif anaknya Kodrat yang tidak wajar, dan Ustadz Rohim yakin ada campur tangan sosok jahat. Tak cuman itu, sakitnya Ustadz Rohim berimbas buruk pada warga desa yang mengalami paceklik dan gagal panen berkepanjangan. Parahnya lagi gangguan goib seperti kerasukan, yang kini terus-menerus dialami oleh warga desa. Lantas Jafar pun menanyakan tentang kemampuan khusus yang Kodrat miliki. Setelah gagal meruqyah Alif, mendengar hal itu Kodrat pun termenung, apalagi ia merasa jika sakitnya Ustadz Rohim berkaitan dengan iblis jahanam yang pernah ia hadapi. Sesaat kemudian Jafar yang harus melakukan ruqyah di rumah warga meminta Kodrat untuk menjaga Ustadz Rohim, sehingga Yasmin si janda itu sedang bercengkrama dengan putranya yang ketergantungan kursi roda. Dia bernama Alif. Ya benar sekali, nama anak dari Yasmin sama dengan mendiang anaknya Kodrat. Di saat itu pula Alif yang merasa bad mood meminta si ibu menemaninya bermain. Akan tetapi, si ibu yang tidak ingin diganggu, meminta Alif untuk segera tidur agar cepat besar. Tapi sesaat kemudian, Yasmin pun heran saat mendengar Alif sedang mengobrol sendiri, seolah-olah Alif sedang berbicara oleh seseorang. Di tengah ketakutan si ibu pun dikagetkan dengan kedatangan putrinya yang baru pulang sekolah yang bernama Asya. Lalu si ibu pun memarahi Asya, kenapa pulangnya malam banget sih Neng? Udahlah Bu, jangan kepo sama urusan aku, kayak ibu gak pernah muda aja.
Mendengar sahutan Asya, si ibu pun berusaha menahan diri untuk tidak menggebok mulut anaknya itu, lalu ibu pun memberitahu tentang kabar meninggalnya Jihan, yang diakibatkan kesurupan. Mendengar hal itu Asya paling realistis dan tidak percaya pada hal-hal gaib, menyalahkan prosedur pengobatan yang dilakukan orang tua Jihan, bukannya bawa ke rumah sakit malah dijampe-jampe. Di tengah percekcokan, keanehan pun mulai terjadi di kamar Alif. Melihat Alif yang terkapar di dekat lemari Asya dan si ibu langsung membawanya ke atas kasur. Melihat keanehan yang tak masuk di akal, si Asya pun langsung pergi. Di keesokan harinya Asya yang akan berangkat sekolah menyempatkan diri membantu si ibu merawat Alif, tapi karena waktu sudah menunjukkan pukul 7 pagi, si ibu pun menyuruh Asya untuk cepat berangkat sekolah. Sontak ibu pun heran saat melihat Alif yang tiba-tiba bangkit dengan tatapan tajam setajam mulut tetangga. Tiba-tiba Alif menanyakan lemarinya, si ibu pun menjawabnya, lemari itu udah ibu pindahin ke gudang. Tanpa si ibu sadari Alif telah dirasuki sosok penghuni lemari. Malam pun tiba, sambil menjaga Ustadz Rohim, Kodrat terus berzikir dan berusaha kembali mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tiba-tiba Kodrat pun merasakan firasat buruk saat melihat fotonya bersama Ustadz Rohim terjatuh. Di sisi lain si ibu dan Asya terlihat mencari-cari Alif yang entah kemana. Melihat kelakuan Alif yang aneh, si ibu yang mendengar Alif bicara aneh, akhirnya berkata jika si ayah yang selama ini Alif sebut-sebut itu sudah meninggal. Lalu tiba-tiba, menyadari Alif kesurupan, si ibu pun meminta Asya menjaga gudang, sementara si ibu akan mencari bantuan, sehingga ketika Kodrat membuka gerbang pesantren, ia pun heran saat melihat Yasmin meminta bantuan untuk meruqyah anaknya. Akan tetapi Kodrat yang masih trauma langsung menolak dan meminta Yasmin untuk menunggu Ustadz Jafar. Mendengar Yasmin menyebut nama Alif sontak membuat Kodrat langsung teringat pada anaknya. Di sisi lain Asya yang sedang menjaga pintu gudang terlihat menahan tangis saat Alif menyalahkannya atas insiden kecelakaan yang membuat ayah mereka meninggal, serta membuat kaki Alif lumpuh, di mana insiden itu terjadi saat Alif bersama si ayah mencari si Asya bandel yang doyan jajan sama keluyuran bersama teman-temannya. Alif pun berkata jika pada saat ini si ayah sedang berada bersamanya. Mendengar hal itu Aisyah yang melihat gembok tiba-tiba terbuka, dan langsung mencari keberadaan Alif. Mendengar suara Alif di dalam lemari, Asya pun berusaha membujuk adiknya untuk kembali ke rumah, tapi tiba-tiba ternyata dengan ultinya, sosok yang merasuki Alif memperlihatkan persiapan pesta kejutan yang keluarga Asya lakukan. Jelas saja Asya pun menangis saat melihat si ayah masih hidup. Saat Asya masih mampu melawan ulti dari makhluk itu, langsung menuntun Asya. Sontak si ibu pun kaget parah saat melihat Asya yang terluka parah. Lantas Kodrat berusaha membebaskan Asya dari ulti iblis itu. Saat kemudian Kodrat yang tidak ingin mengulang kesalahan, kini dia berusaha meruqyah Alif dengan sekuat imannya. Setelah adu ulti, akhirnya Kodrat berhasil melakukan ruqyah. Munafikkah kau bersujud kepada Allah? Celaka. Di tengah perjalanan pulang, langkah Kodrat pun terhenti saat merasakan aura aneh yang menyelimutinya. Sontak Kodrat pun tak bisa menahan amarahnya saat melihat wujud iblis jahanam itu. Tapi tiba-tiba, meski merasakan sakit, Kodrat yang merasakan hal buruk akan terjadi pada Alif. Dia pun berusaha untuk bangkit. Di saat itu pula keanehan pun mulai terjadi di rumah Yasmin, dan selama beberapa saat, keanehan pun semakin menjadi-jadi. Tapi anehnya kesurupan Alif langsung terhenti saat Ustadz Jafar datang. Sesaat kemudian Jafar yang akan membawa Alif ke pesantren tiba-tiba dihadang oleh Kodrat. Di tengah kepanikan Kodrat mengungkapkan jika ia harus segera menolong Alif, agar iblis itu tidak menjadikan Alif sebagai korban berikutnya. Akan tetapi Jafar yang tak ingin Kodrat mengulangi kesalahan, langsung menolak, apalagi dia merasa jika Kodrat hanya berusaha menuntut balas pada si iblis atas kematian anaknya. Di keesokan harinya Asya pun curhat kepada Kodrat tentang penyesalannya yang tak mempercayai hal gaib dan agama, dan kini ia mulai mempertanyakan tentang takdir Tuhan, di mana ia merasa Tuhan terus menguji keluarganya dengan cobaan yang bertubi-tubi. Mendengar hal itu Kodrat pun berkata jika takdir yang Tuhan berikan merupakan jalan terbaik untuk umatnya dan Tuhan tidak akan memberikan cobaan melebihi batas kesanggupan umatnya. Mendengar hal itu sontak membuat Asya tersadar hingga di tengah obrolan, terlihat ayah Jihan yang sedang menenangkan istrinya di pinggir jurang, tiba-tiba ngamuk dan menghampiri Kodrat yang satu pesantren dengan Jafar.
si ayah pun muak dengan Ustadz Jafar yang telah menjual agama demi memperkaya diri dan Jafar selalu memeras harta warga setelah melakukan ruqyah. Sontak mereka pun kaget saat melihat si ibu terjun bebas ke jurang akibat trauma, sehingga cerita setelah kondisi Alif membaik Kodrat pun langsung menanyakan apakah benar Jafar sering memungut bayaran untuk ruqyah. Mendengar hal itu Jafar pun mengungkapkan jika apa yang ia lakukan merupakan salah satu upaya untuk membangun kembali pesantren mereka, tapi menurut Kodrat apa yang Jafar lakukan justru membuat warga desa semakin menderita, apalagi hal itu jauh dari apa yang telah Ustadz Rohim ajarkan. Tak terima dengan ucapan tersebut Jafar langsung mengusir Kodrat dan meminta si Jamet membantu Kodrat membereskan barang bawaannya. Di malam harinya kali ini si ibu dan Asya meminta Alif meminum air doa pemberian Ustadz Jafar. Saat listrik mati si ibu yang merasa jika gensetnya kehabisan asupan energi, di tengah suasana mencekam si ibu segera mencari sesuatu cadangan untuk menerangi bumi ini, tapi tiba-tiba si ibu kembali mendengar suara aneh dari dalam lemari, dan tiba-tiba, iblis jahanam itu merasuki si ibu melalui luka atas gigitannya. Sesaat kemudian Alif dan Asya pun panik, saat mendengar suara pintu rumah yang tiba-tiba terbuka. Di tengah kepanikan Asya yang sudah khawatir segera mengecek keadaannya, sesaat ibunya memanggil Asya pun disuruh untuk mencari Ustadz Jafar dan tanpa berlama-lama Asya pun langsung pergi tanpa mengetahui jika si ibu sudah dirasuki iblis jahanam itu. Di sisi lain Kodrat yang berpamitan pada Ustadz Rohim tiba-tiba mendengar suara Ustadz Rohim memanggil namanya, lantas Ustadz Rohim membisikkan sesuatu dengan kalimat Jafar berhala. Mendengar hal itu, Kodrat pun merasa jika ada yang tak beres di pesantren ini, dan saat Kodrat akan pergi ia pun menanyakan keberadaan Jafar. Kodrat pun langsung menabok semua anak buah Jafar. Setelah itu, Kodrat pun langsung bergegas mencari si Jafar, dan ternyata saat melihat Jafar, selama ini dia bersekutu dengan iblis. Saat Kodrat terpojok Jafar yang sok kuat, langsung mengambil semangkuk darah dan meminta Kodrat untuk meminum dan menyembah iblis jahanam itu. Namun dengan keimanan yang kuat, Kodrat pun langsung menepisnya dan langsung bangkit. Melihat hal itu Jafar yang tak akan membiarkan Kodrat hidup langsung mengeluarkan ultinya. Akhirnya Kodrat pun berhasil membuat Jafar terkapar. Di sisi lain si ibu yang telah dirasuki iblis, terlihat akan membakar gudang rumahnya. Tak cuman itu ternyata Alif pun akan dikubur hidup-hidup, dan saat Kodrat bersama Asya tiba ia pun langsung menanyakan di mana Alif berada namun bukannya menjawab si iblis justru yakin jika kali ini ia bisa menyesatkan Kodrat. Mendengar hal itu Kodrat pun menyadari jika si ibu telah dirasuki iblis jahanam. Sambil menyeruduk, si ibu mengungkapkan jika ia telah mengubur Alif hidup-hidup saat si ibu diruqyah, dan berusaha menyelamatkan Alif. Tapi bukannya diruqyah, si iblis malah akan meruqyah balik Kodrat. Setelah dijilat iblis itu, Kodrat langsung membersihkan najis menggunakan tanah. Di saat itu pula Kodrat yang terluka parah sekuat tenaga kembali meruqyah si ibu. Akhirnya setelah melakukan adu ulti yang sengit Kodrat berhasil membebaskan si ibu dari pengaruh si iblis. Subhanallah wa ni'mal wakil. La ilaha illallah wallahu akbar. Dalam kondisi yang masih terluka parah, si ibu pun panik saat melihat bekas galian di tempat tersebut. Si Kodrat pun kaget saat melihat putranya bangkit dari kuburan Alif. Apakah dengan ulti terakhir si iblis jahanam ini kembali berusaha meruntuhkan iman Kodrat? Setelah mengingat hal tersebut kini Kodrat berusaha mengikhlaskan anaknya dan iblis pun berkata meski lagi-lagi gagal meruntuhkan iman Kodrat, si iblis yang frustasi jika ia akan tetap berusaha menyesatkan semua manusia sampai kiamat. Akhirnya Kodrat pun berhasil melakukan ruqyahnya dan membebaskan Alif dari pengaruh si iblis jahanam, dan kini Kodrat pun terlihat sudah ikhlas dan merelakan kematian putranya, sehingga cerita 6 bulan kemudian ladang para warga terlihat kembali subur dan sejahtera. Setelah Kodrat berhasil menyingkirkan pengaruh si iblis dari desa tersebut di saat itu juga terlihat pesantren kembali ramai didatangi para santri yang akan menuntut ilmu. Bersamaan dengan hal itu Kodrat yang melihat kondisi Ustadz Rohim semakin membaik langsung berpamitan untuk melakukan perjalanan, di mana kali ini ia akan mencari sosok si iblis yang telah merenggut istrinya. Lantas sebelum pergi Ustadz Rohim pun memberikan motor jagurnya, untuk mempermudah perjalanan muridnya ini. Di jalan Kodrat pun terhenti saat keluarga Alif memanggilnya. Ternyata mereka ingin berpamitan sembari menunjukkan jika kali ini Alif sudah bisa berdiri. Kodrat pun tak bisa menahan bahagia, saat melihat perkembangan Alif yang mulai bisa berdiri.
Ketika telah berpamitan, Kodrat pun bergegas melanjutkan perjalanannya, dan film pun selesai. Jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe channel ini ya kawan.